Ya, syaitan menggoda manusia, dan hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Nasai, Ibnu Hibban, dan disahihkan oleh Al-Albani rahimahullah. Dan ini termasuk dari tipu daya syaitan. Jadi syaitan dia punya was-was, bisikan. Antum lihat di sini, dia duduk qad qa'ada. Syaitan duduk pada diri anak Adam dan menggoda dari semua jalan. Jalan yang pertama Islam. Dia akan berkata kepada manusia, apakah kamu akan masuk Islam kemudian meninggalkan agama kamu dan agama nenek moyang kamu? Itu terus digoda. Makanya semua kebaikan yang ingin dilakukan oleh seorang hamba mesti digoda oleh syaitan. Kalau misalnya dia non muslim pengen masuk Islam, digoda nanti. Ngapain antum masuk Islam? Apakah kamu akan meninggalkan agama bapak kamu, ibu kamu? Kamu meninggalkan tradisi kaum kamu dan yang lainnya. Kalau dia sudah Islam ingin ke sunnah, digoda lagi nanti. Kamu tokoh masyarakat, kamu orang terpandang, kamu udah biasa bergaul dengan manusia. Apakah kamu rela meninggalkan itu kemudian dapat celaan, ocehan? Kenapa buat capek dan letih? Nikmatin aja hidup. Santai aja. Ya. Nah itu tipu daya syaitan. Sampai subhanallah kadang ya kalau dia menuntut ilmu baca kitab. Kadang datang bisikan syaitan. Ngapain antum baca kitab? Emang antum pengen jadi kayak Syekh bin Bas Ibn Utsaimin? Udah tutup kitab, kerja aja yang benar cari nafkah. Suka terbesit. Semua godaan syaitan. Ya, semua godaan syaitan. Kadang ada orang mungkin dia mengurangi jadwal kerjanya, dia pengen fokus ibadah. Ya, mulai mengurangi dunia untuk menggapai akhirat. Datang syaitan. Udahlah, paling bentar lagi antum futur. Udahlah, nggak usah ya hanu, nggak usah soleh-soleh amat, biasa-biasa aja hidup. Nikmati harta yang ada. Coba jalan-jalan ke sana, kesian keluarga, kesian ini. Nanti kalau dia pengen ngafal Al-Quran, datang syaitan. Udahlah, terus antum kira antum bisa hafal 30 juz, hebat gitu. Paling baru nyampe juz amma, belum nyampe udah capek mungkin. Nah itu terus digoda sama syaitan. Makanya kalau manusia masuk ke perangkap syaitan, semua keburukan ada kalau masuk ke perangkap syaitan. Nasallallahu alaihi. Gundi syaitan buat dia gundah gulana, stres, lemah, sedih, males. Ya, semuanya ngumpul di situ karena syaitan pengen dia seperti itu. Syaitan tahu jalan menuju surga butuh kesungguhan, butuh energi, butuh optimis, butuh jiwa besar, butuh keyakinan, butuh usaha, butuh perjuangan. Itu semua pengen dipatahkan sama syaitan. Maka syaitan masuk dari pintu, lihat. Dari semua pintu bi'atrukihi dimasukin nama syaitan. Ya, makanya subhanallah. Ya, di sini juga pentingnya banyak zikir ya. Ya kalau orang jarang zikir dikit-dikit terperangkap lagi dikit itu. Maka di sini disebutkan kalau udah masuk Islam datang lagi syaitan. Dia pengen hijrah. Jadi mungkin dia ninggalkan keburukan, dia hijrah. Diingatkan lagi sama syaitan. Ngapain? Kamu ninggalin negeri kamu, kehidupan kamu, ekonomi kamu. Udah enak. Nanti di sana makan apa ente? Sekolah di mana anak-anak? Apa yang harus diperbuat? Ya, itu menghantui dia. Makanya subhanallah, sebagian orang yang kerja di tempat yang haram, kenapa dia sulit meninggalkan misalnya? Karena salah satunya belum bisa melawan tipu daya syaitan. Misalnya dia udah jelas bandar minuman keras misalnya. Keuntungannya besar ya. Kalau misalnya dapat proyek langsung umroh. Dia pengen ninggalin, datang syaitan. Mesti datang syaitan. Syaitan akan berkata, sudah, kalau antum tinggalkan nanti antum makan apa? Kemudian juga udah kalau bisa umroh itu insya Allah ngampuni dosa khomer itu. Dibuat sama syaitan. Ya, dibuat oleh syaitan dan seterusnya. Ya. Sampai di sini disebutkan bab jihad. Kalau ada orang pengen jihad, dijelaskan lagi, datang syaitan digoda lagi.
Atujahid fatuqtal, kamu pengen jihad, nanti kamu wafat mati, maka harta kamu jadi warisan, istri kamu dinikahi orang lain. Ngapain? Mending duduk di rumah nikmatin nih harta. Nah itu subhanallah, lihat tipu daya syaitan. Makanya manusia kalau dhaif, kalau lemah, habis dia sama syaitan. Ya. Maka kita mohon nama Allah menjadi aqwiya, orang-orang yang qawi, yang kuat dalam berperang melawan tipu daya syaitan. Makanya Ibnul Jauzi rahimahullah dia memiliki kitab Talbis Iblis, tipu daya iblis. Kata beliau, pintu pertama yang pengen ditutup oleh iblis kepada anak Adam itu pintu ilmu. Ini kita jelaskan tipu daya dia. Karena kita menuntut ilmu, tahu iblis kalau ilmu ini bisa menutup pintu dia. Makanya yang pertama kali ditutup oleh iblis, kata Ibnul Jauzi, itu pintu ilmu. Kalau manusia enggan menuntut ilmu syar'i, maka telah masuk ke perangkap syaitan yang banyak. Tapi kalau pintu ini terbuka, maka syaitan dan iblis susah untuk menggoda manusia. Maka ada pepatah, dan ada yang menisbatkan perkataan ini ke sabda Nabi SAW, cuma dhaif. Alim wahid asyaddu ala syaitan, asyad ala syaitan min alfi abid. Satu orang yang berilmu lebih berat digoda oleh syaitan dibandingkan 1000 orang yang beribadah. Karena tahu syaitan ini anak goda maksiat, mesti dia bisa taubat nih orang. Jadi pintu manapun digoda mesti dia bisa balik lagi ke jalan Allah. Tapi kalau yang receh ini, anak sentil sedikit futur gak balik lagi. Gampang maksud dia. Nah makanya yang berilmu ini sulit. Subhanallah, antum lihat ya ikhwah, bab jihad. Lihat sahabat Nabi SAW. Sebagai penutup ya. Disebutkan ada satu sahabat, dia punya anak perempuan 8. Dan anak perempuan berbeda dengan anak laki. Makanya orang yang punya anak perempuan, dia dijamin kebaikan di surga kelak oleh Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Karena anak perempuan ini perlu dinafkahi, perlu dibiayai, perlu dijaga, perlu dirawat, perlu dinaungi. Nanti kalau misalnya dia sudah menikah, semuanya lepas kepada si suami. Subhanallah. Kalau dia diceraikan, balik lagi tanggung jawabnya kepada orang tua. Artinya secara kasat mata beban. Makanya Islam memberikan ganjaran yang besar buat orang tua yang memiliki anak perempuan. Oleh karena itu orang Arab jahiliyah nggak mau anak perempuan, dikubur sama dia, repot. Cuman Islam datang dimuliakan anak perempuan ini. Antum bayangin ya ikhwah, ada sahabat punya anak perempuan 8. Dan Nabi SAW ketika itu memanggil sahabatnya untuk jihad. Dia terpanggil, ya Allah anak pengen jihad. Tapi dia lihat nih anak perempuannya yang 8. Akhirnya dia panggil satu putranya, cuma satu anak laki-lakinya. Dia tulis wasiat, kemudian dia bilang, Abah punya hutang. Kalau emang syahid, bayarin hutang. Ya subhanallah, dia berjihad, dia meninggalkan 8 putrinya ya untuk syahid di jalan Allah Azza wa Jalla. Dan itu berat. Ya. Maka dia syahid subhanallah. Dengan 8 putri yang yatim. Makanya subhanallah anak laki-lakinya menikah dengan janda. Datang ke Nabi SAW ketika nikah. Kata Nabi, hala bikar, tula'ibuka wa tula'ibuka. Kenapa gak cari gadis? Kamu bisa bermain dengan dia, dia bisa bermain dengan kamu. Kata dia, enggak ya Rasulullah. Anak punya saudari banyak. Kalau anak cari gadis, maka dia banyak ribut nanti sama saudari-saudari anak. Anak cari janda biar bisa mengayomi saudari-saudari anak. Maka antum lihat sahabat Nabi. Bapaknya berkorban syahid, meninggalkan anak perempuannya yatim. Anaknya rela berkorban menikahi janda untuk menaungi saudari-saudarinya. Maka kalau kita ikuti tipu daya syaitan, ngapain? Ya udah mending besarin nih anak. Ya, jangan brojol terus mikirnya, ini besarin harus dinikahi, harus dikawinin, cari fulus yang benar. Ini tipu daya syaitan. Lihat sahabat Nabi SAW. Dia tinggalkan semuanya. Ya, makanya dia
pantas kalau dipuji oleh Allah. Radhiyallahu anhum wa radu an. Ya, dia diridhoi, mereka dia ridho kepada Allah dan Allah ridho kepada mereka. Kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla taufik dan sadar. Kita azan terlebih dahulu, kemudian kita lanjut ba'da adzan. Wassallallahu wasallam wa baraka ala abdika wa Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.